mesti kok sing suka ngopi disindiri terus katanya. Iya. Karena habis subuh ngopi, ba'dal isya ngopi yuk, hidupnya ngopi terus ya. Jangan salah Ustaz, kopi itu dulu minuman para ulama. Nah ini. Saya- Antum punya dalil sekarang. Saya kasih dalil antum ya, biar senang antum ya. Tenang. Wow, seneng dia langsung tepuk tangan. Iya. Kopi itu teman-teman, jadi ngomong kopi kita ya. Nah, silakan Ustaz. Habis ini kita buka kafe Ustaz, oke ya? Iya, saya akan buka kafe nanti. Kopi minumannya para ulama. Gini Ustaz, awalnya kopi itu sempat diharamkan oleh ulama. Karena begitu mereka minum kopi itu, kok ada kesegaran. Duh, ini jangan-jangan ada sesuatu. Ini mereka tidak tahu ini ada apa ini. Itu sempat mereka mengkhawatirkan bahwa ini bagian dari khomer. Yukhammirul ukul, yang membuat akal ini menjadi, kok jadi kayak gini ya gitu. Tapi kemudian setelah dikaji, dianalisa segala macam, akhirnya malah kopi jadi minuman mereka. Kenapa? Karena itu menemani malam-malam mereka dengan ilmu. Masya Allah. Nah gitu ya. Oke ya, jadi sepakat ya. Saya sudah pernah menitipkan, kalau yang punya kafe saya pernah titipkan. Sebenarnya begini, keren kafe kantum tuh. Saya bilang begadang malam, ngopi paling enak malam. Begadang malam itu bukan syariat Islam. Wah ini yang punya kafe berat nih, wah berat ini kajian. Tidak apa-apa Ustaz, mereka sudah siap imannya Ustaz. Oh siap. Iya. Tapi enggak gini Ustaz, kebiasaan saya tidak pernah memberi ancaman tanpa memberi kabar gembira. Masya itu. Allah. Karena itu konsep Rasul, basyiru. Yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan buat lari. Ya. Makanya saya kasih kabar gembira. Memang begadang itu bukan merupakan konsep Islam. Jadi kalau antum buka kafe apa kemudian bikin orang begadang sampai malam segala macam itu bukan konsep Islam. Antum ngajari nggak benar tuh. Tapi begadang itu diizinkan pada 3 hal. Ini 3 hal ini kalau jadi konsep kafe antum keren. itu nggak ada tempat lain Ustaz. Mau dikasih atau enggak? Kasih Ustaz, kasih Ustaz. Wani piro? Ini mahal nih. Kita di belakang nanti ngomongnya. Siap. Ya. Yang pertama. Di dalam hadis-hadis Nabi disampaikan itu. Imam Bukhari Ustaz, dalam sahihnya sampai punya bab khusus tentang Kopi. lah. Begadang Ustaz. Begadang. As-samar bainaz zaujain. Bainaz zaujain. Bainaz zaujain. Itu diantaranya adalah dialog Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, dialog panjang yang tentang apa? Kriteria 11 kriteria suami. Iya. Dia begadang antara suami istri. Jadi kalau antum bikin kafe ini memfasilitasi suami istri yang begadang di sini. Aduh, ketawa. Jomblo gak boleh datang. Boleh nanti ada bab kedua. Oh, ada kan kedua. ada 3 bab. Iya, aman. Yang ini pertama sampai dulu subuh ya. ini bisa. Dokter Wahyu mana Dokter Suami Wahyu? istri dulu. Acara kita bisa gagal nih Dokter Wahyu nih. Minta maaf sama Dokter Wahyu nih. Oh, aman lah, Dokter Wahyu bisa. Aman ya, ya. saya nggak tahu jawab ini. Bab 1 itu As-samar bin Zaujin. Pernah nggak? Saya menanya, pernah tidak gitu? Pernah tidak? Bahkan yang sudah punya anak. Suami ngajak istrinya begadang malam hanya untuk berdua. Kalau begadang malam indah di warung kopi, berdualah ke warung kopi. Anak udah tidur, sudah tidur anak-anak. Iya. Kita ngobrol di warung kopi. Suami istri. Ada yang pernah lakukan? Masalahnya kalau ngobrol di warung kopi sama istri, Ustadz pegangnya HP. Salah, harus pegang HP. Nah, itulah. Pegang tangan istri, pegang HP. Atau masuk kafe HP wajib distorkan. Nanti keluar HP dikembalikan gitu. Karena tidak ada tema dialog yang menarik Iya, Ustaz. betul. Jadi babnya adalah HP nggak apa-apa, tapi asal pembicaraan kita adalah bagian dari cara kita menyirami cinta ini, maka HP nggak ada artinya. Masya Allah. Karena memang kita hambar dalam pembicaraan, maka ini lebih menarik. Betul. Gitu ya, jadi ini gitu ya. Kalau antum ada yang belum pernah lakukan lah, cobain lah ya. As-samar bainaz zaujain itu Masya Allah dalam Islam. Begadang antara suami istri itu. Belum pernah lakukan. Wallahi Ustaz, saya ceritakan antum. Saya pernah lakukan itu. Wallahi, karena saya baca hadis Nabi SAW. Itu indahnya dalam syariat hidup itu orang penuh dengan kreasi. Ngobrolnya apa Ustaz? Itu rahasia lah kan. Nanti kita ngobrol di belakang. Saya lagi, khawatir obrolannya bikin perempuan jadi males ngomong lagi nih. Oh enggak Ustaz, dia akan Enggak, buat perempuan sangat bersemangat. Malas banget? Iya. Saya perlu rahasia. Itu yang pertama. Cukup? Samar bainaz zaujain. Samar Yang bainaz kedua konsepnya tadi buat ini jombloan, dilanjutin jomblowati. 2-3 juga lanjutin. Ya terakhir ini Terakhir apa ya? Iya ya. Kemudian yang kedua itu ternyata ada begadangnya para ahli ilmu Ustaz. Nah, ngobrolnya ilmu. Begadangnya para ahli ilmu. Itu sangat terkenal sejak zaman Rasul. Para sahabat itu.
Itu apalagi sepeninggal Rasul SAW. Para sahabat itu bisa sampai lupa diri dengan ilmu Ustaz. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan waktu habis sholat isya, biasanya sahabat konsep pokoknya tidur setelah sholat isya. Sholat isya mereka tidur. Dah. Begitu dia sudah selesai sholat isya, Umar radhiyallahu anhu khalifah, jadi khalifah. Kemudian dia di-stop oleh sahabat lain. Di-stop. Kemudian ditanya sesuatu tentang ilmu, dijawab. Jawab, dijawab lagi. Ngobrol lagi, jawab. Ngobrol, jawab tentang ilmu. Mereka baru sadar obrolan itu panjang ketika azan subuh tiba. Subhanallah. Atau pernah gak ngalami teman-teman begitu? Gak pernah juga ngalami, itu masalah juga. Saya cerita, mohon maaf saya cerita, saya gak tahu orang lain, saya cerita tentang diri saya. Saya saat beli buku, waktu itu di Jeddah. Saya beli buku di Jeddah, saat itu mungkin waktunya mungkin sekitar siang lah ya, sore mungkin, asar itu. Buku, saya keliling-keliling di toko buku itu ada satu buku sangat menarik. Perhatian saya sangat menarik itu. Wah ini menarik sekali buat saya. Bukunya tipis saya beli. Itu buku tentang hadis. Jadi tentang Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Albani itu kadang mensahihkan hadis ini di buku ini, tapi hadis yang sama didoifkan di sini. Begitu sebaliknya kadang-kadang. Kadang dihasankan, kemudian di sini didoifkan. Itu bukan karena nggak punya ilmu. Buku ini mengulasnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Wah, itu membuat saya sangat penasaran. Saya beli bukunya tipis. Kemudian saya sampai kamar, saya baca. Habis isya itu jam berapa? Saya enggak lewat isya, pokoknya udah lewat isya. Saya baca. Saya kayak tenggelam gitu, kayak tenggelam dalam ilmu gitu. Wallahi itu bukan sebuah rekayasa. Saya baru berhenti ketika dengar adzan. Bilang adzan apa ini? Subhanallah. Wallah adzan subuh. Itu begadang ilmu. Itu yang begadang ilmu. Kadang sendiri, kadang bersama dengan teman-teman. Gitu ya. Itu bab kopi. Bab kopi. Tadi kan ya kopi. Jadi antum kalau bikin kafe itu boleh begadang di sini. Asal membahas ilmu. Oke? Antum buatin suasananya. Nanti kalau nggak tahu kreativitas tanya sama saya. Nah, ada satu lagi Ustadz yang ketiga? Satu lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah yang disebutkan dalam bab umum sebenarnya, tapi jangan terlalu dilebarkan, tentang kemaslahatan umat. Ada hal mendesak tentang kemaslahatan umat yang tidak bisa ditunda sampai esok hari. Pikir umat. Ya. Jadi bicara umat, karena ada hal-hal yang memang bisa kita cicil rapatnya siang. Oke, kalau itu pilih itu, kalau masih bisa. Tapi ada hal yang tidak bisa, harus malam ini kita selesaikan pembicaraan ini tentang keumatan, maka malam ini juga. Kalau harus sampai subuh, enggak apa-apa sampai subuh. Karena umat tidak bisa menunggu. Nah, gitu Syekhana. Barakallahu